Ya. Oke, tak kenal maka tak sayang teman-teman. Saya cerita dulu background saya seperti apa. Nah, saya lupa ya teman-teman. Sebelumnya kan ceritanya udah jadi leader nih. Dan selalu diceritain, Irwan, kamu harus sharing di US Team. Kamu akan dapatin vibe-nya luar biasa. Teriak-teriakannya, wah luar biasa ini. Dan hari ini saya ngerasain sendiri, wah luar biasa, rame. Keren. Ya, tak kenal maka tak sayang, Irwan. Hari ini saya akan sharing. Semuanya lebih banyak cerita tentang perjalanan saya ya teman-teman. Dari seorang yang 2 tahun baru join Prudential, datang ke Jakarta, kemudian 2 tahun kemudian saya join Prudential. Kata orang ada market, gak ada market, bukan urusan yang penting saya mau berjuang seperti itu. Saya mulai dari sini dulu ya teman-teman. Saya suka dengan quote ini ya teman-teman. Bisnis itu adalah infinity game ya teman-teman. Jangan terlalu senang dengan kemenangan kemarin atau kekalahan kemarin. Kita punya 3,5 bulan untuk mencapai goal kita di akhir tahun. Setuju teman-teman? Jadi kebiasaan ya teman-teman, jangan terlalu banyak fokus ke kiri kanan yang ngedumel, karena untuk mencapai goals Anda ngedumel itu nggak berarti teman-teman. Jadi fokuslah 2 hal ini teman-teman, ke games Anda sendiri sama pertumbuhan Anda sendiri teman-teman. Boleh teman-teman katakan ke kiri kanannya, yuk stop ngedumel. Kerjain tuh yang namanya repricing. Kerjain tuh yang namanya konversi teman-teman. Oke. Nah, yang kedua adalah saya suka banget dengan quote ini adalah karena 3,5 bulan ini akan bergantung pada pemikiran kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita curhat. Jadi 3,5 bulan itu sangat bergantung dengan hal ini teman-teman. Psikologis Anda sangat menentukan. Anda misalnya setiap pagi Anda bangun, Anda bersyukur dan Anda katakan misalnya, oh saya pasti closing hari ini, saya pasti akan closing. Saya percaya afirmasi positif itu akan masuk kepada Anda. Jadi mindset itu penting ya teman-teman, 20%-nya baru faktor teknis. Saya lanjut teman-teman, saya Irwan, saya besar dari lingkungan multi-level marketing CNI. Ada yang pernah dengar CNI? Bapak saya. Nah, saya besar dari lingkungan multi level, saya lihat door to door teman-teman. Jadi saya lihat mama saya yang bahasa Indonesia terbatas, lulus kelas 2 SD doang, tapi dia mau berjuang gitu. Dari yang nggak ngerti handphone, motor, dia semua berjuang gitu. Nah ini mama saya teman-teman, masih sangat muda, 60-an teman-teman. Hari ini dia lagi di Chongqing, Jiuzhaigou. Nah itu semua dari CNI. Bukan saya promosi CNI-nya ya teman-teman ya, tapi saya promosi bila kita menekuni sebuah bisnis seperti Prudential dan kita mendalami, kita all out, goals kita akan capai juga. Saya happy dengan beliau umur 60-an tapi setiap tahun jalan-jalan. Seperti itu. Tahun lalu saya mengantarkan beliau ke Barcelona seperti itu. Bersama tim-timnya yang ya rata-rata seumuran. Bukan promosi CNI ya teman-teman, tapi promosi kalau Anda bertahan di Prudential, Anda seriusin, Anda juga akan capai ke goal Anda. Nah, saya Irwan, saya lulusan Teknik Elektro Maranatha. Dulu bagi saya, teman-teman ada yang di sini masih bekerja? Karena akan relate dengan sharing saya. Oh, udah full time semuanya, nggak ada yang masih bekerja? Oh, nah, luar biasa banget, nggak ada yang angkat tangan kayak gitu. Nah, dulu awal-awal join agak gengsi teman-teman. Seorang lulusan elektro, kuliah udah susah-susah, tawarin asuransi, ditawarin jadi agen asuransi. Nah, tapi yang menawarkan saya jadi agen asuransi itu adalah teman dari TK sampai kuliah itu selalu bareng.
dan dia selalu ranking. Tiba-tiba datang ngomongin tentang bisnis, tidak ngomongin merek. Nah, saya karena perantauan, suka dengar yang namanya peluang. Nah, tapi saya melihat bukan dari bisnis apa yang ditawarkannya, tapi saya melihat dari cara dia meyakinkan saya seperti apa. Teman saya ini cara ngomongnya juga nggak pintar gitu, tapi saya penasaran dia mau yakinin saya seperti apa. Itu yang membuat saya open dulu gitu, teman-teman. Ini background semasa kuliah, teman-teman. Saya nggak jalanin CNI waktu kuliah, jadi saya jalani Oriflame, teman-teman. Karena saat itu papa saya stroke 2007 bulan 7. Stroke di depan mata saya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar orang yang terkena stroke, jarinya semua ditusukin, pernah dengar? Nah, saya tusukin papa saya sendiri, teman-teman. Dan darah itu tidak begitu, ternyata ya susah banget keluar. Ternyata dia kental jadinya. Nah, tapi di balik itu Anda tega tusukin papa Anda sendiri gitu. Nah, dari proses dia suruh kita tenang, kalian jangan panikan ya, sampai dia sendiri mulai asal ngomong waktu udah di mobil kayak gitu. Itu pada saat saya kuliah, jadi itu mengharuskan saya berjuang, teman-teman, cari income sendiri. Anak kedua, tapi anak pertama yang kuliah, dikasih kesempatan. Harga diri seorang perantauan itu bermain, teman-teman. Ada yang di sini perantauan? Saya dari Medan, teman-teman. Horas. Nah, saya dari Medan. Jadi ada pengen nunjukin ke teman-teman sendiri kayak gitu. Jadi saya kuliah juga nggak mudah dengan keuangan ngepas, dan saya harus bersama teman-teman saya 6 orang yang keuangannya lebih baik. Jadi saya harus tunjukin kepada mereka bahwa saya juga bisa sukses gitu. Nah, ini background saya waktu bekerja sebagai marketing ekspor. Jualannya ada yang bisa tebak, teman-teman, jualan apa? Ini saya jualnya minyak goreng. Minyak goreng turunan kelapa sawit, termasuk margarin dan yang lainnya, teman-teman. Dan marketnya semuanya Afrika seperti itu. Jadi 2 tahun pertama saya kerja, kebanyakan saya ke sana gitu. Bagus gak, teman-teman? Waktu kan udah lulus kuliah, kerja. Happy, teman-teman, bisa jalan-jalan ke luar negeri seperti itu. Kayaknya dengan teman-teman sepantaran itu kayaknya gua lebih baik nih. Tapi enggak juga, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih bekerja, dulu saat saya bekerja, teman-teman, kata papa saya seperti ini, Irwan, kamu bekerja, anggaplah itu perusahaan seperti perusahaanmu. Jadi kamu all out lah kerja. Terbukti dari kerjaan begini, saya selalu capai insentif, selalu capai target dari perusahaan. Tapi selalu capai ini akhirnya timbul yang namanya politik kantor, teman-teman. Atasan saya dengan atasannya lagi berantem. Tapi dua ini berantem tidak saling jegal. Yang dijegal yang di bawahnya, termasuk saya kayak gitu. Jadi saya mulai berpikir, maksudnya harusnya saya bisa jual sangat bagus, kok saya digituin gitu. Sempat pernah ada satu momen jualannya sangat bagus ya, dan orang ini malah ngomongin dia yang jual seperti itu. Jadi agak aneh kayak gitu. Itu tahun pertama. Tahun keduanya insentifnya dinaikin, targetnya dinaikin, insentifnya dinaikin, dan menurut saya, loh, kok ada satu produk yang harusnya kamu nggak bisa jual di Afrika, kamu masukin ke dalam target. Itu yang menurut saya, wah, ini mulai nggak nyaman. Sorry ya teman-teman yang masih part time ya, teman-teman. Politik kantor itu ada, teman-teman. Cepat atau lambat Anda pasti akan mengalaminya. Bukan menyumpahin ya, teman-teman, ya, itu memang ada gitu. Nah, masih tentang background, teman-teman. Jadi saat itu saya orang yang mengajak saya itu kan pintar banget, cuma nggak secara ngomong
nggak terlalu. Nah, saat itu saya diajak ketemu Juli 2011. Nah, ya, apa namanya? Karena saya backgroundnya multi level, saya udah tahu ini kayaknya ujung-ujungnya pasti akan nawarin multi level, bukan Prudential ya. Nah, saat itu saya nggak mau kalah, saya ajaklah satu teman baik saya sama istri saya saat ini dengan harapan kalau saya tertarik, saya udah punya 2 tim. Dari dulu mindsetnya udah seperti itu. Dan benar ketika dia datang tentang ngomongin tentang Prudential, 2 pertanyaannya membuat saya sangat tertarik teman-teman. Buat saya seorang perantauan ya teman-teman. Nah, tanyakanlah kepada diri Anda teman-teman yang perantauan, yang belum full time ya teman-teman. Dia tanyain seperti ini, Irwan, setelah ngomongin Prudential ya, kamu bisa belajar tentang networking dan yang lainnya. Nah, dia kasih 2 pertanyaan seperti ini, Irwan, kamu udah tahu belum manfaat asuransi yang kamu ambil? Nah, saya langsung flashback, 2007 bulan 7, papa kena stroke, 2007 bulan 8, anak-anak sama istri diasuransikan. Nah, saat itu dia tanya lebih lanjut, saya nggak paham, yang saya paham cuma kartu merah. Nah, setelah itu dia ngomong, Irwan, kamu harus belajar tentang asuransi. Karena suatu saat kamu pasti akan ambil lagi, kenapa kamu nggak belajar? Nah, itu masuk akal bagi saya, masuk akal. Cuma yang kedua ini sangat menusuk saya, teman-teman. Diomongin seperti ini, Irwan, kamu, teman-teman perantauan, pulang kerja ngapain? Nah, dengan santainya saya ngomong, kalau temanku nggak ngajakin ke mall, ya saya balik ke kos. Nah, si Mela langsung ngomongin, Irwan, si Mela ini seumuran mama saya, dia kasih nasihat, kalau bisa lu belajar yang beginian, supaya 5 tahun lagi kamu melihat sebuah perbedaan antara kamu dan teman-teman perantauanmu, teman-teman sepantaranmu. Dan itu sangat menusuk saya langsung flashback, oh dulu saya pernah mengalami kepahitan karena nggak ada duit. Bayangin ya teman-teman, teman-teman satu Siantar, 7 orang bareng saya. Kita ngekos bareng, terus paginya saya bangun, teman saya udah hilang tuh, udah ke Lembang jalan-jalan. Terus pulangnya di depanmu dia cerita tentang betapa asiknya jalan-jalan ke Lembang. Sakit gak? Wah sakit banget, gua nggak diajak. Tapi saat itu gua tahu diri, oh nggak ada duit. Mau pakai duit siapa kayak gitu. Februari Linda full time, ini istri saya, dan saya full time-nya di Mei. Nggak apa-apa ya teman-teman, saya cerita perjalanan saya ya teman-teman. Ini pencapaian saya. Kebanyakan saya akan cerita tentang mentoring ya teman-teman, tentang Bu Janet, bagaimana Bu Janet mempengaruhi kehidupan saya dari 2018, dan kebanyakan semuanya saya akan bahas tentang mentoring teman-teman. Disclaimer dulu ya teman-teman, yang saya sharing ini hanya sebatas sharing dari saya. Tentunya yang paling tepat itu adalah dari perekrut dan leader teman-temannya. Nah, saya juga dulu itu punya satu mental block tentang jualan teman-teman. Jadi awal-awal saya jalani bisnis Prudential itu, saya rada mentok tentang jualan. Saat itu kalau mau promosi UM itu kan harus 150. 150 itu saya sampai bulan 10-11 baru beres kayak gitu. Nah, jadi saya punya mental block tentang jualan, itu yang mesti saya perbaiki. Tapi bagi saya tentang rekrut itu saya sangat nyaman saat itu. Karena bagi saya rekrut itu saya bagi-bagi duit, bagi-bagi peluang kepada orang yang saya rekrut. Nah, baru akhirnya saya menyadari ternyata 2018 salah satu yang membuka saya kenapa beberapa tahun kemudian saya sering capai startup karena 2018 itu akhirnya sebelumnya itu kan saya selalu capai rookie Thailand, Malaysia seperti itu, dan rata-rata yang pergi adalah istri. Hanya saat itu karena anak masih kecil, istri nggak bisa pergi, gantiin saya yang gantiin. Nah saat itu saya baru merasakan, oh enak sekali ya jalan-jalan dari Prudential. Beda banget dengan jalan-jalan sama perusahaan yang dulu. Kalau dulu marketing ekspor, enak jalan-jalan contohnya ke Mesir, ke Egypt. Tapi itu enaknya di hari pertama. Hari kedua itu bisa kerja sampai malam karena harus ketemuan
klien, lu harus buka email, lu harus respon email, itu semuanya capek kerjaannya teman-teman. Tapi saat itu saya melihat, loh Prudential bintang 5 banget perjalanannya teman-teman. Applause dong teman-teman. Nah, semoga tahun ini teman-teman breakthrough untuk jalan-jalan teman-teman. Bentar. Akhirnya saya ngomongin ke diri saya sendiri. Irwan mesti setiap tahun itu achieve jalan-jalan. Saya selalu ngomongin seperti itu teman-teman. Dan itu jadi standar buat saya teman-teman karena seru. Kalau teman-teman lihat di Sunday Fun saya itu rata-rata saya akan ngajak keluarga jalan-jalan barengan. Breakthrough-nya itu adalah karena saya selalu capainya rookie. Saya penasaran kok nggak bisa ya capai yang namanya Star Club. Istri saya di tahun pertama udah capai Star Club. Saat itu Barcelona. Tapi saya sendiri nggak dapat gitu teman-teman. Bentar. Saya jalanin Prudential itu dari awal sama-sama UM dengan istri. Walaupun istri yang saya ngerekrut sendiri gitu. SUM sama-sama barengan. Jadi jualannya masing-masing. Gitu. Pas merit baru udah melebur. Nah, ya saat itu kepikiran kalau misalnya nggak jadi, ya sama-sama udah punya bisnis gitu. Akhirnya jadi. Nah, breakthrough itu adalah setelah ikut mentoring Bu Janet, teman-teman. Tanggal 1 sampai 3 Oktober nanti Bu Janet ada buka mentoring ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin belajar tentang selling bisa ke Bu Janet. Nah, saat itu saya ikut Bu Janet itu karena didorong oleh Hendrik Gunawan. Hendrik Gunawan saya dari Proud Team, Hendrik itu yang punya Proud Team. Sama satu lagi leader namanya Julian Pratama. Nah, dua orang ini sama barengan saya selalu capai Elite Rookie. Tiba-tiba ikut Bu Janet, dua-duanya capai PCC. Makanan apa itu? Saya bingung loh. Ini teman dekat kok bisa tiba-tiba jomplang banget seperti itu. Akhirnya ya udah saya ikut Bu Janet. Yang dulu saya kirain Bu Janet itu kan killer banget ya. Akhirnya saya ikut. Saya duduk paling depan. Mereka kasih tahu, Irwan kamu duduk paling depan ya supaya Bu Janet kenal kamu dan kamu jadi ketua kelas. Saya lakukan itu semua teman-teman. Kalau menurut saya baik, saya lakukan itu semua. Nah benar, ketika ikut Bu Janet, singkat ceritanya ya teman-teman, diceritainlah tentang pola kerja teman-teman. Tentang 5-3-3, 5 janji temu, 3 prospecting, 3 follow up. Saat itu saya bingung, Irwan yang dulu jualannya itu ya kadang terlalu nge-push. Makanya saya sempat mental block seperti itu. Tapi ketika ikut Bu Janet, dan saya punya background seperti ini teman-teman. Dulu itu jualannya itu selalu hospital. Nah, tapi ikut Bu Janet itu diomongin seperti ini. Irwan, dia bukan ngomongin ke Irwan, ke semua yang ikut mentoring. Kalau jualan asuransi kesehatan, sebenarnya Prudential tidak perlu agent lagi. Karena itu mudah gitu jualan. Karena orang pasti pakai teman-teman. Dia masukin satu mindset yang bagus buat kita bahwa asuransi kesehatan itu memang penting gitu. Jadi bagi saya agak lucu orang yang tidak punya asuransi kesehatan. Jadi itu udah fondasi orang harus punya gitu. Nah, tapi di sini dia ajarin bagaimana cara jual sakit kritis dan jiwa. Bagaimana orang mau keluarin duit bayar tahunan. Itu sesuatu yang masih awam bagi saya karena saya ngertinya cuma bulanan dan hospital. Oke teman-teman, dan saya lakuin ini semua teman-teman. Saat itu saya bingung, 5-3-3 saya harus mulainya dari mana? Akhirnya saya mulai dari, jadi singkat ceritanya di Komsel saya ceritalah ke teman leader, dead leader saya cerita tentang hal ini teman-teman. Jadi dead leader saya saat ini udah jadi agent saya juga. Nah, leader saya ngomongin, Irwan, kenapa kamu tidak mulai dari apa yang sudah dipercayakan sama Tuhan? Maksudnya, coba aja lu mulai dari 5-3-3 ini dari klien-klien yang sudah dipercayakan. Ya udah saya mulai dari ini semua, teman-teman.
Saya atur janji temu, yang penting saya dapat ketemuan. Dan benar teman-teman, ketika saya menjalankan aktivitas ini, akhirnya saya achieve juga sesuatu yang breakthrough bagi saya teman-teman. Akhirnya saya capai juga yang namanya Star Club teman-teman. Sesuatu yang dari dulu itu saya capainya cuma rookie, satu pembuktian buat diri saya itu teman-teman. Saya ada satu video, boleh diputerin? Cara saya ngomong nggak terlalu cepat kan? Oke ya? Benar, akhirnya saya achieve satu tiket teman-teman, Berlin. Happy banget, itu breakthrough buat saya teman-teman. Yang capai satu tiket, tapi yang pergi bertiga teman-teman. Itu Mei 2019. Mei 2024 kita pergi berempat teman-teman kemarin. Cuma saya nggak masukin fotonya teman-teman. Ini anak saya masih sangat lucu ya teman-teman ya. Ya, saya selalu akan bahas tentang mentoring teman-teman. 2019 saya juga ikut mentoring lagi karena saya pikir, oh Irwan, kamu harus ikut mentoring. Karena di dalam mentoring itu kamu akan ketemu teman-teman yang sama seperti kamu, yang bergerak untuk baik gitu, lebih baik lagi, lebih baik. Kompetisi teman-teman. Saya nggak terlalu bahas ini karena saat itu kan kebanyakan kita PPH ya, konversi ya. Sekitar Agustus 2019 itu Li Kai-Fung, kita selalu ikut Li Kai-Fung, ikut ini berarti udah ketiga kali. Satu hal yang saya suka dengan ini adalah, yuk mari kita menulis, mari kita menggambar. Kamu pengennya apa sih? Saat itu saya pengen banget rumah teman-teman. Karena bagi saya kalau seorang perantauan punya rumah, itu akan jadi satu pencapaian tersendiri ya teman-teman. Rumah ya teman. Sebelumnya dari Prudential udah ada apartemen. Nah, akhirnya saya tulis pengen beli rumah 2023. Itu 2019 karena saya belum ada bayangan teman-teman. Baru capai startup 2018. Oke teman-teman, ada yang punya impian beli rumah? Dan saya lupa ya, COT itu saya tulisnya kapan, mungkin sekitar 2023, 2022. Akhirnya saya beranikan di Desembernya itu, akhirnya tiba-tiba keluar yang namanya Citra Garden Puri. Di Green Lake, itu dekat banget dengan mertua. Bini demen banget, maksudnya, Irwan kalau bisa, kita dari dulu pengen beli rumah yang dekat dengan mertua, jadi ada apa-apa, tinggal muda kayak gitu. Ternyata nggak harus nunggu sampai 2023 teman-teman. Ternyata 2 tahun berturut-turut Anda capai Star Club, Anda bisa beli rumah gitu teman-teman. Saya beranikan diri beli ini teman-teman. Nah, tapi 2020 awal pandemi bagaimana ya teman-teman? Masalah bagi saya. Yang tadinya saya cuma capai Star Club, baru ambil rumah, cicilan bagaimana? Memang sih, Prudential saat itu karena nggak bisa jalan-jalan, semuanya di cash out, semuanya dijadiin duit. Tapi itu bukan jadi sebuah solusi teman-teman. Kita harus mikirin cicilannya bagaimana. Nah, ini mindset ini penting ya teman-teman. Sekali lagi, follow the champion, tanyakan bagaimana mereka closing average case. Mereka bisa besar, jualan apa, emang mereka mau ketemuan. Tadi secara tidak langsung kan saya lihat setiap Sabtu itu kan ditampilin laporan produksi, siapa top agent, siapa top leader. Kok bisa sih agent ini jualan sebesar ini? Nah, saya tipikal orang seperti itu teman-teman. Kok Koko ini bisa jualan gede banget ya? Gimana cara dia jual? Kok lu kenal orang ini udah berapa lama? Emang lu jual apa? Gua tahu PCB 88, tapi gimana cara lu pendekatan, apa yang lu omongin? Jadi saat itu ada salah satu leader di Excellent jual PCB 88 gede banget, 500-an juta, dan itu referensi.
Dan itu di saat COVID, gimana lu bisa ketemuan dan orangnya mau ketemuan dan lu bisa closing. Nah, saya tipikal seperti itu teman-teman. Jadi jangan malu bertanya, tanyakanlah kepada yang sudah closing gitu teman-teman. Oke? Nah, sekitaran Juni 2020 itu saya ikut mentoring lagi teman-teman. Akhirnya saat itu kebanyakan jual PCB 88 dan Prucinta. Mulai enjoy jualan yang namanya tradisional teman-teman. Kemarin malam saya baru ketemu yang beli PCB 88 di Juni 2020. Secara tidak langsung dia baru menyadari PCB 88 dia 3 polis sudah selesai bayar tahun ini. Jadi kita punya produk sangat luar biasa ya teman-teman. Secara tidak langsung itu repeat ordernya sangat cepat, 5 tahun teman-teman. Saat itu ikut mentoring lagi teman-teman karena saya pengen terjaga auranya seperti itu teman-teman. Ya memang harus ikut mentoring teman-teman. Karena saat itu ada cicilan, jadi mau tidak mau saya harus fight untuk diri saya sendiri gitu teman-teman. Tapi di sini ada kisah menarik sih teman-teman. Dari jual PCB 88 saya ingat banget, saya nawarin ke klien saya yang kemarin malam saya ketemu. Saya datang, saat itu saya nggak gitu paham tentang PCB 88 ya teman-teman. Saya datang tinggal saya buatin pembayarannya 5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun. Orang ini sudah punya 4 polis dan nilainya lumayan. Preminya mungkin sekitar 20 juta. Saya datang bareng istri saya dan apa reaksi dari orang ini? Orang ini sangat welcome. Dia tendang kaki saya, "Irwan, kalau saya mau bayar sekaligus bisa gak?" Bayangin ya teman-teman, kadang kita di mentoring Bu Janet itu kan selalu diajarin seperti ini. Jangan pernah menilai kantong klienmu dengan kantongmu. Saat itu saya menilai, dia kan udah punya 4 polis, nilainya juga 20 juta, single, belum married. Nah, tapi orang ini selalu tanya begini, "Irwan, saya harus bayar polis ini sampai kapan?" Dia udah tahu, tapi dia selalu bercanda yang begituan. "Irwan, saya harus bayar polis ini sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan?" Akhirnya saya beranikan jual PCB 88 ke dia dan dia reaksi dia sangat buat saya surprise ya, "Kalau saya mau bayar sekaligus gimana?" Akhirnya terjadilah closingan 1M, 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 3M. Nah, tapi itu tahun ini udah beres. Tahun depan dia udah deal tahun depan. Nah, dari ini akhirnya saya belajar lagi dari Bu Janet. Kalau kamu udah beres ini, saat itu MDRT udah beres. Kalau ikut mentoring itu ya seperti itu. Bu Janet langsung ngomongin, "Irwan, kenapa kamu nggak kejar COT?" Langsung saya ingat banget, oh di Li Kai Fung, campnya Li Kai Fung, saya tulis salah satu goal saya adalah COT, 3 kali MDRT. Tapi itu kan besar banget, gimana caranya? Nah, mulailah diajarin seperti ini. Lu kan udah closing PCB 88 ke orang ini. Kenapa kamu tidak bermain ke minta referensi ke saudara-saudaranya? Masuklah ke Prucinta ini. Nah, kebetulan saudaranya ini adalah klien kita juga. Dan saat itu sempat dicumi-cumi oleh asuransi lain, Maninlife. Nah, hampir satu keluarga besar, hospitalnya semua ditutup. Nah, akhirnya setelah ngomong lebih lanjut, ngomongin tentang Prucinta, akhirnya deal Prucinta. Beres 1 MDRT lagi. Seperti itu teman-teman, tinggal kejar 1 MDRT lagi untuk lengkapi COT gitu teman-teman. Saat itu mulai enjoy jualan asuransi tradisional teman-teman. Nah, akhirnya breakthrough juga. Akhirnya Irwan bisa capai juga yang namanya NLC teman-teman.
jadi leader udah beberapa tahun, tapi kok kayaknya NLC itu susah banget, susah banget. Dulu masih di kantor lama itu selalu melihat beberapa leader besar itu selalu achieve NLC gitu loh. Gua kok belum bisa ya. Nah akhirnya achieve juga saat itu. Akhirnya, oh Irwan lu mampu juga ya, lu bisa juga teman-teman. Buat teman-teman leader NLC bulan ini terakhir ya teman-teman. Nah ini saya pas saja ya teman-teman. Nanti saya cerita di belakang. Saya lebih banyak lebih banyak jualan pakai konsep ini, termasuk dengan turunan saya ke bawah. Lebih banyak jual tentang BCB88, bahkan BCB88 ini saya pakai konsep untuk rekrut juga teman-teman. Nah, semakin banyak kita aktivitas di lapangan, maka pola kita akan semakin tajam teman-teman. Ikut mentoring Bu Janet ngomongin seperti ini teman-teman. Kalau prospek itu sebenarnya sangat mudah. Paling lu cuma cerita 30 menit. Tapi gimana caranya kamu bisa, misalnya Gunawan bisa buka pintunya untuk Irwan masuk ke dalam untuk cerita tentang asuransi. Buka pintunya itu yang susah teman-teman. Itu yang perlu kita pelajari, perlu pendekatannya yang lebih baik. Nah itu yang saya belajar di Bu Janet teman-teman. Semakin banyak kita aktivitas, maka pola kita semakin tajam. Kata-kata yang dilontarkan pun semakin tertata, teman-teman. 2021, karena saya tahu saya butuh mentoring, saya ikut lagi yang namanya First. Akhirnya sekian lama, akhirnya saya capai juga promosi leader, teman-teman. NLC lagi, Circle Leader. Breakthrough lagi, oh ternyata Irwan bisa ya, Irwan pemenang, Irwan hebat, kayak gitu. Breakthrough lagi teman-teman. 2022 MYLC, pertama kali capai MYLC, sesuatu yang pengen banget, dari dulu pengen banget. Kenapa Rasjid? Oh, Irwan dan Rasjid ya. Ya. Ya begitu teman-teman, dari dulu pengen banget capai MYLC, Mid-Year Leader Challenge, berarti pertengahan tahun. Kenapa ya kok dari sekian banyak leader, ini kan top 200, kok mereka bisa capai terus? Berarti ada pola di sini. Ada pola untuk mencapai MYLC, ada pola untuk mencapai PILC, seperti itu teman-teman. 2023 ikut lagi mentoring. Nah, di sini ada lagi kayak namanya Wibisono. Nah, karena menyadari perlu rekrut ya teman-teman, belajar lebih baik lagi dalam hal rekrut dan maintenance team. Review balik 5 tahun terakhir ya, karena sering ikut mentoring teman-teman. Bagi saya, komisi yang kita dapatin, investasikan bisa banyak hal teman-teman. Dulu kalau Irwan belajar investasi itu kan investasi properti, saham dan yang lain. Ternyata investasi kepala itu paling penting teman-teman. Nah jadi toel kiri kanannya, kalau ada mentoring ikut ya. Dan satu lagi teman-teman, ternyata investasi itu bukan hanya di kepala, investasi itu di hubungan juga teman-teman. Jadi jangan pelit-pelit terhadap agennya, terhadap kliennya. Toel lagi kiri kanannya. Nah, karena saya menjalanin ini teman-teman, klien saya sangat jaga. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya untuk Star Club 1 tiket pribadi itu nggak masalah teman-teman. Semuanya pasti dari repeat order, referensi. Nah, toel lagi repeat order, referensi. Oke ya teman-teman. Nah, materi saya sudah beres teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman. Tapi review dari belakang ini, saya melihat ya teman-teman, pola pikir, mindset itu penting ya teman-teman. Thank you.
Nah, buddy-buddy itu juga sangat penting teman-teman. Saya itu bisa dekat sama Hendrik Gunawan itu gara-gara waktu SUM itu sering lihat laporan produksi. Nah, laporan produksi kan sering dikirimin half-month dan end-month. Saya itu suka lihat, misalnya bulan Agustus ini Gunawan top recruit, top unit, top agent. Nah, tinggal dekatin, tanyain supaya bisa duplikasi di September. Kok lu bisa ya Gun? Lu lakuin apa nih? Makan batu. Nah, saya suka seperti itu. Dan pola kerja teman-teman, saya suka banget dengan kata-kata dari Dr. Daniel, founder dari Magnificent. Dia selalu ngomongin seperti ini teman-teman. Kalau kamu bangun pagi, ketika kamu bangun pagi, kamu udah mikirin prudentialmu. Kamu udah mikirin mau kemana, mau urus apa, mau urus apa. Percaya deh, itu tanda-tanda prudentialmu lagi bertumbuh. Nah, makanya toel kiri kanan, jangan biarkan Pruvosnya tidak dibuka satu hari. Dan terakhir ya teman-teman, harus berani di mentor teman-teman. Oke, lupa password. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah harus berani di mentor teman-teman. Kalau tidak ada orang lain kecuali Anda yang tahu tentang goal Anda. Tidak ada orang lain yang tahu selain Anda goal Anda seperti apa. Anda pengen bawa anak Anda jalan-jalan, Anda pengen kehidupan yang lebih baik, sekolah yang lebih baik. Jadi ceritakanlah ke leader Anda supaya Anda dipantau di mentor. Oke teman-teman, sekian dari saya teman-teman. Oke, boleh kita nanya-nanya pertanyaan ya sebelum tutup kedua mungkin ya. Ada yang mau bertanya? Ya, mau. Pagi kok. Ya. Ya, nama saya Yalius. Ada 2 pertanyaan boleh ya? Oke. Pertama adalah tentang buddy-buddy ini. Buddy-buddy ini apakah dengan leader kita, karena tadi berhubungan dengan goal setting kita ya, apa yang mau kita capai tahun ini, atau dengan yang seangkatan kita, atau dengan yang sama-sama level agent-agent, leader-leader atau gimana ya? Minta tolong petunjuknya. Kedua, waktu Koko ikut mentoring tersebut, hasilnya itu berapa lama ya? Oh. Jaraknya dari waktu sudah ikut mentoring, terus pembuktiannya itu berapa lama? Gitu. Dan pastinya kan ada kendala ya, nggak mungkin kan mulus-mulus terus. Tidak seperti dengan cerita di atas kertas. Ya pasti kan akan ada timbul permasalahan, dan boleh tahu nggak permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi dan apa solusi yang Koko sudah jalanin. Itu aja. Thank you Koko. Ya. Thank you. Terlalu banyak cerita sih Pak. Kalau ngomongin mentoring Bu Janet, sangat menarik adalah ini bagi saya ya, ikan kecil di kolam ikan besar. Saat itu saya melihat saya sendiri, ikan kecil, orang yang mencapai rookie saja, dan di dalamnya itu ada yang udah capai PCC tahun lalu ya, PCC tahun lalu, ada yang double star club. Kan saya kenal orang-orangnya gitu, orang-orang yang dari excellent yang ikut mentoring Bu Janet. Nah, mindset yang saya terima adalah saya melihat kalau mereka aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Saya memang ikan kecil gitu, ya saya bodoh-bodoh ikut. Bagi saya mungkin kuncinya adalah ikut bermain. Nah, kadang ikut mentoring itu kan kadang kita dihadapkan beberapa sisi ya, yang disampaikan dengan si pementor, kita mau terima atau tidak. Ada juga yang ngeyel, tidak mau bermain. Nah, mungkin saya bermain di sana Pak. Saya ikut, pokoknya apa yang diceritain sama Bu Janet itu dan yang saya sharing tadi, itu semua saya ikutin. Di mobil ketika saya lagi kena penolakan, saya baca itu semua Pak. Karena saya pengen shifting kepala saya tidak berlarut dengan orang yang menolak itu. Akhirnya seperti itu.
Bahkan ada satu kisah menarik ketika saya kejar startup pertama saya adalah di momentum bulan 11 saya pindahan unit apartemen. Saat itu lagi sibuk banget pindahan dan 1 minggu itu saya closing tiap hari. Closingnya itu datang tanda tangan. Salah satunya itu yang awal Januari ini klaim mamanya ininya retak. Nah, ini klien lucu ya, kan kita baca tadi daily affirmation ya. Dia bisa tiba-tiba datang dan closing kurang lebih 100 juta API. Yang saya belum nabur seperti itu. Nah, terus tadi pertanyaan yang waktu mentoring first di dalamnya itu ada beberapa leader besar. Tadi kan ngomongin buddy-buddy, ada Ibu Tan Iren, ada Ferry yang dari MRT. Saat itu apa namanya ya? First itu kan setiap minggu itu kan pasti ditampilin dong siapa yang closing, siapa yang achieve seperti itu. Saat itu saya cuma nggak mau kalah aja, saya mau ikut bermain dan saya nggak mau kalah. Dan ternyata di batch saya itu saya nomor 2 paling cepat beresin itu semua. Apa namanya? Ada nggak mengalami masalah problem? Terus terang aku lupa Pak. Pasti ada mengalami naik turun ya Pak ya. Tapi karena mungkin saya ikut bermain, saya nggak ingat itu Pak. Saya kejar-kejaran. Yang penting kalau di first, Irwan tuh jangan malu-maluin dari kantormu ikut first. Sebisa mungkin lu achieve semuanya gitu. Benchmarknya seperti itu. Kan kalau nggak salah dia berapa ya? 3 bulan itu 400 juta ya. Kalau lu bisa menang 1 miliar ya first ya. Aku udah lupa sih. Tapi saat itu aku gak mau kalah aja. Yang penting bisa achieve standarnya seperti itu. Dan itu nomor 2 tercepat. Mengenai buddy-buddy tadi. Kalau buddy-buddy nggak ada sepantaran sih Pak. Kalau misalnya kamu suka dengan sosok Ko William nih, tirulah, anggaplah dia buddy-buddymu. Sama-sama leader nih, tapi jangan ngomongin grup API ya. Kita buddy-buddy dalam sisi direct unit aja. Oh, kok William kok bisa ya? Pasti si William juga mau ngajarin. Kok lu sampai hari ini udah bisa segede ini ya? Lu udah merekrut berapa banyak apa-apa. Nah, ketika kita ikut bermain dalam cycle-nya William, kita secara tidak langsung akan ketarik. Karena kamu mengizinkan dirimu untuk bermain. Buddy-buddy anggapan saya seperti itu, Pak. Jadi saya memprofil seorang William, saya melihat cara dia bermain gitu. Dia bisa direct unit, kok bisa sebesar ini ya? Agent dia rekrut seberapa banyak? Nah, saya tirulah seperti itu gitu. Kalau kalimatnya berepotan, semoga mengerti maksud saya ya. Mungkin saya nambah ya. Dulu saya kan ikut Janet Ma. Jadi Janet Ma itu buddy-buddy-nya maksudnya dia udah suruh 1-2 orang itu kenalan. Terus jadi kayak nanya, lu udah capai apa gitu. Jadi buddy-buddy-nya seperti itu. Bukan buddy-buddy di lapangan kerja bareng. Oh, gitu. Bukan ya. Bukan, jadi bukan jangan salah persepsi. Nah, terus beliau kan ikut mentoring ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya teman-teman semua ini hari ini belajar sesuatu ya. Belajar sesuatu yaitu adalah kalau orang mau maju, itu dirinya harus siap untuk diisi. Nah, beliau ini kan tiap tahun ada aja yang mau diisi. Antara kelas basicnya Bu Janet sampai yang advance ya. Ya, saya basic doang. Kenapa? Waktu ngomong affirmation itu kan hafalan ya. Gua nggak bisa hafal bro. Jadi belepotan. Nah, cuman yang saya bawa pulang dari mentoring ini di Janet Ma adalah buddy-buddy itu bikin kita kayak satu gengsi. Ya, dia bisa capai kok nggak bisa.
Nah, akhirnya biasa kita tanya, kok lu lakukan apa aja? Nah, lakukan apa aja itu yang tadi, yang 533. Nah, sebenarnya teman-teman tadi ada satu rumus yang sebenarnya kenapa orang bisa capai klub tiap tahun, yaitu menjalankan 533 itu. Ya, 5 janji temu, ya bikin janji temu, bukan temu orang ya, janji temu. Jadi kita udah bikin janji nih, bangun pagi, bikin janji temu untuk minggu depan, bukan minggu ini. Ya, nah diajarin seperti itu. Jadi bikin minggu depan punya janji. Jadi hari ini Senin, bikin dulu janji, dapatnya mungkin Selasa depan atau Rabu depan. Kita bikin 5 temu janji, 5 ya, setiap hari. Tapi kan dari 5 itu belum tentu dapat kan? Nah, mungkin isi dulu. Minggu depan lakukanlah 3 prospek. Ya, 533. Nah, yang aku mau tanya, Wan, 533 yang kamu lakukan benar-benar 533 dalam satu hari itu prospek 3, follow up 3, atau 3 prospek, atau pokoknya 3 lah, prospek dan follow up. Yang Enggak, kamu? tidak kok. Kamu enggak? Tidak seindah itu. Oke. Tapi saya push diri untuk dapatin. Dapatin ya. Yang penting 5-nya itu terpenting 5-nya. 5 kalau kamu di 5-nya. 5-nya udah 5-nya kan bisa Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus besok lu cari lagi. Sehingga satu hari itu bisa 3. Oke. Kadang turun juga 2 atau apa. Tapi sebuah pola. Oke. Nah, biar kita bantu teman-teman mendapatkan pola ini. Jadi aku mau tahu dari pola lu. Kan diajarin nih 533. Temu janji minggu depan. Temu janji ini nggak selalu harus ngobrol prospek kan, makan juga boleh kan, bener ya. Jadi ini aku ke sharing gitu. Jadi teman-teman kenapa banyak orang bisa capai sesuatu karena dia ada pola kerjanya teman-teman. Jadi banyak orang itu malah hari-hari jadi agen, bangun pagi ngurus anak sampai malam masih ngurus anak. Kok ada yang ketawa? Ya, jadi nggak selesai. Ya, kenapa? Karena dari dalam diri dia pun dia nggak pernah memetakan jadwal-jadwal tertentu. Jadi kalau dulu Ko Aseng pernah ngomong ya, ada jam bego sama jam pintar. Jam bego adalah jam bangun kita bego-bego, mau main HP boleh, Instagram boleh, tapi ada jam pintar yaitu jam kerja. Ya, nah di mentoring ini ya buat teman-teman mau belajar untuk mindsetnya jadi punya habit bagus gitu ya. Terus bro, boleh satu lagi nggak? Ya. Kan tiap tahun bisa sampai klub nih, ya setelah di 2018 ke atas start klub lah ya. Dan pasti kan semua teman-teman pengen. Boleh nggak waktu kamu bilang produk legenda lu itu kan tadi PCB 88. Boleh nggak cara kamu ngomong aja, presentasi sebentar agar mereka dapat cara lu aja, bisa? Thank you ya. Mau masuk dengan orang yang udah jadi klien, nggak apa-apa. Mau masuk dengan orang yang udah jadi klien, lu jadi ini aja. Mau masuk dengan orang yang udah jadi klien atau belum jadi klien? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Nah, tapi kalau yang belum jadi klien, ada satu standar yang perlu diketahui ya teman-teman ya. Pastikan orang ini memang secara keuangan oke dulu. Jangan tanya oke-nya seperti apa ya, Anda kan pasti bisa menilai sendiri seperti itu. Terus hubungannya juga udah baik. Jadi bukan kucuk-kucuk datang, misal ketemu ada orang baru lewat income oke gitu, Anda suruh dia tarik dia terus Anda presentasi. Bukan seperti itu juga ya teman-teman ya. Nah, saya contohnya misalnya ini adalah calon klien, ini adalah klien saya yang saya mau jualan PCB 88. Sudah klien misalnya. Yason, setidaknya kamu pernah dengar dari saya sebagai agentmu pernah cerita seperti ini. Kamu kan kenalannya banyak.
Nah, bahwa asuransi itu ada 3 jenis. Yang satu hospital. Hospital, yang kedua adalah CI, yang ketiga adalah jiwa. Oke. Nah, hospital itu berbicara tentang kenyamanan. Ada yang nyaman BPJS. Ada yang nyaman kantor. Dan ada yang nyaman bayar sendiri. Saya pernah ketemu klien orang Medan juga, ambil PCB 88 tapi tidak mau ambil hospital. Jadi sekali lagi ini berbicara tentang kenyamanan. Dan ada yang nyaman asuransi Prudential. Kamu sendiri udah punya asuransi hospital? Nah, itu lebih soft. Kalau dia bilang belum, ya nanti saya buatin ya. Kalau dia bilang udah, ya sudah. Karena yang mau saya ngomongin tentang ini. Jadi, kalau kamu masuk asuransi kesehatan, oh udah punya, jadinya bengong sendiri gitu, gue mau masuk apa lagi ya. Nah oke, bagus, kamu udah punya. Nah, tapi sebagai teman baikmu, agentmu, kamu harus tahu bahwa asuransi itu bukan hanya hospital, ada juga yang namanya CI dan jiwa. Ketika seseorang terkena sakit kritis, sakit kritis, pernah dengar? Atau ada keluarga yang pernah mengalami, atau tetangga? Nah, contohnya misal papa saya kena stroke. Tatapan mata, intonasi itu juga penting. Nah, ketika seseorang terkena stroke, asuransi hospital ini pasti bayarin semuanya, beres. Tapi teman Jensen, nah, tahukah kamu bahwa tidak semudah itu? Ketika papaku sakit, banyak biaya di luar itu. Contohnya, kira-kira apa ya? Second opinion, suplemen, perawat. Nah, ngomongin perawat ini sangat penting, sangat menarik. Ketika seseorang terkena stroke, papa kena, siapa yang jagain? Belum. Pasti mama yang akan jagain. 3 bulan pertama mama yang akan jagain. Baru suster. Benar gak teman-teman? Nah, saya suka ajak berpikir seperti itu teman-teman. Nah, baru suster seperti itu. Nah, kita ngomongin tentang hal ini, tapi kita perlu ngomongin hal yang besar. Papa itu pencari nafkah utama. Bagaimana dengan bisnis? Ini kan tadi lebih ngomongin tentang penyembuhan dia, tapi ngomongin bisnis, ini biaya bagaimana? Terus ada cicilan, sekolah. Oke ya teman-teman, kalau saya rasa dia udah masuk, udah enak, tatapannya juga udah enak, saya akan masuk. Kita ada satu produk bagus, namanya PCB 88. Ada uang besar di depan. Cover sampai umur 88. Tidak terjadi resiko, ini juga cair. UP-nya ya. Saya ambil ini ketika saya umur 35. Saya bayar 5 tahun. Saat itu anak saya umur 5 tahun. 20 tahun kemudian, ketika saya umur 55, anak saya umur 25, mungkin di sini sudut pandang, ini 20 ya, sudut pandang saya udah berubah. Saat itu mungkin anak saya sudah punya pacar, udah bekerja. Jadi asuransi ini udah tidak terlalu, fungsinya udah nggak terlalu. Nah, kalau saya mau tutup, itu udah balik BEP. Tapi paling penting itu di sini. Ini adalah golden time-nya saya. Di atas
saya cover orang tua saya. Di bawah saya cover keluarga saya. Nah, kalau dia masih angguk-angguk, boleh ya, Jensen, saya buatin buat kamu yang seperti ini. Oke, teman-teman? Jarang sih saya dapat penolakan yang beginian. Sehat ini kok saya. Oh mungkin lebih lengkapnya ya, ya ada itu. Dan ini ya benar kok. Ini asuransi tradisional fix 5 tahun. Biasanya saya ya penekanan seperti itu. Itu. Oke. Ya. Di sekolah anak-anak, bapak-bapak kan kadang suka ngantar anak. Ya ketemu orang yang udah punya asuransi, saya suka bawain ini juga. Prolog untuk mereka untuk ambil. Oke. Thank you Pak Irwan. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Boleh yuk kita berdiri untuk foto bareng speaker.